Benar gitu ya. Ada yang mau jawab? Ada yang mau coba kasih jawabannya? Oke deh, Kak Bandar pancing lagi, Zara. Garis diagonal itu membuat persegi panjang tersebut, tarik Kak Bandar baca hijau ya. Buat persegi panjang tersebut menjadi dua segitiga siku-siku yang digabungkan serta dua sisi panjang dan lebar sejajar. Oke. Itu pakai apa nih? Dapat kata-katanya? Berpikir sendiri atau pakai Google atau pakai ChatGPT atau pakai AI? Dari analisis. Analisis sendiri aja. Patrick ya ini, bukan Joy. Sorry, Pat. Oke. Menarik. Jawabannya menarik. Oke. Yang lain? Ada nggak? Pak, ini memenuhi apa? Aduh, bentar ya, Pak. Memenuhi rumus dari Pythagoras juga, soalnya. Bisa nggak kalau itu? Memenuhi rumus teorema Pythagoras. Oke, boleh. Jadi kasih pendapat dulu aja ya, nanti kita simpulin bareng-bareng. Ya, tadi Patrick bilang si diagonalnya membagi dua segitiga siku-siku sama besar. Menarik. Jadi 500 gram air. Ada yang mau coba kasih jawaban? Dari Patrick dan Husna sudah coba kasih pendapatnya. Ingat ya, ini cuma analisis kalian sendiri ya. Seperti apa kalian melihat gambar itu, kan harus kalian analisa dulu dong. Itu. Juga jawab dulu. Oh iya, karena garis diagonalnya berseberangan dengan siku-siku. Oke. Jadi menganggapnya bahwa garis diagonal itu adalah sisi miringnya gitu yang Kak. Seperti clue yang kemarin ya, yang Kak Bandar kasih ya. Betul nggak? Oke. Good. Oke, 3 orang sudah kasih jawabannya. Ada lagi yang mau kasih pendapatnya? Ada gini nggak cara kerjanya gimana? Kita harus teruskan dulu apa yang kita lakukan. Ada nggak? Nggak ada? Oke. Dari semua kesimpulannya, apa yang kalian pendapatkan itu, kalian kasih, kalian jawab, itu betul. Nggak ada yang salah di situ. Dan semua saling berhubungan jawabannya. Pertama dari kita lihat dulu, ini kan awal bangunannya sebetulnya dia adalah bangunan apa? Itu adalah masa dari airnya. Aslinya bangunan apa? Persegi panjang. Persegi panjang. Kenapa dia persegi panjang? Tetapi kita tahu nanti dalam satuan internasional bukan memakai gram tapi kilogram. Dan berubah jadi kilogram juga. Oke. Panjang sisinya beda ya. Oke, di situ ada panjang sisinya 30 dan 40. Benar nggak? Kalau persegi kan dia panjang sisinya sama. Oke ya. Benar ya? Oke ya. Jadi kalian harus amati dulu bentuk bangun aslinya. Ini adalah awalnya di persegi panjang. Oke. Nah, persegi panjang ini kalau dia dibelah menurut garis diagonal, ya diagonal itu dari titik bawah sini ke atas gitu ya. Nah, kalau dia dibelah dua, ditarik garis, digunting lah gitu ya, digunting ini, digunting, maka kan kayak tadi yang Patrick bilang, ada dua segitiga siku-siku. Segitiga yang pertama, segitiga yang kedua. Secara ukuran, karena dia tadi persegi panjang awalnya, berarti sisi ini juga 40 yards. Dan sisi ini juga 30 yards. Betul ya? Oke. Maka kalau dia digunting dua, maka akan ada dua segitiga siku-siku. Ini yang pertama, ini yang kedua, ukurannya sama persis. Gitu. Beda halnya kalau misalkan persegi panjangnya dibelahnya horizontal, bukan diagonal. Oke. Dari 20 ke 1.
Nangkep ya? Karena kita membelah persegi panjangnya secara diagonalnya, maka ini akan menjadi dua segitiga siku-siku yang punya sisi sama. Nah, karena akhirnya bentuk yang pertamanya begini, ini ya Kak gambarin, ini bangun pertamanya belahannya begini, dan bangun kedua belahannya begini, ya, ini 40 yards, ini 30, ini 30, ini 40, dan di sini jelas ada siku-sikunya, ini siku-sikunya, dan kemarin kan kita punya clue bahwa yang di seberang siku-siku itu adalah hipotenusanya atau sisi miringnya gitu ya, hipotenusanya di sini. Maka layaklah kalian pakai teorema Pythagoras buat cari sisi miringnya atau diagonalnya. Jadi si diagonal ini sendiri itu adalah hipotenusa atau sisi miringnya dari persegi panjang, ya, atau sisi miring. Oke. Nah, itu tadi yang jawaban Anggra. Pertama jawaban Patrick, kedua jawaban Anggra. Nah, alasan yang ketiga itu baru jawabannya si Husna. Karena udah dapat gambarnya begini, baru kita pakai dalil Pythagoras. Tangkap ya? Bisa diterima? Aman? Aman ya? Ada pertanyaan nggak sih? Setelah Kabandar belah gambarnya ada di dua segitiga siku-siku yang sisinya sama, maka nggak perlu pusing lagi. Ini kan udah dalilnya udah jelas, udah pakai Pythagoras ya. Berarti sisi miringnya kita anggap X tadi. Berarti X itu sama dengan 30 kuadrat tambah 40 kuadrat. 30 kuadrat berapa? 900. Oke, 40 kuadrat 1600. 1600. kalau dijumlahin 2500. akar dari, berarti kan X kuadratnya 2500, berarti kita harus cari X-nya ya, akar dari 2050. Tahu kenapa alasannya 2550 akarnya tanpa pakai kalkulator? 5 kan 5 kali 5 25, terus kan ada tambah nolnya 2 jadi 2500. Oke, karena kebetulan angkanya menarik ya. Jadi Iya. juga. Tapi kalau kalian misalkan tiba-tiba di ujian lupa gitu ya, adik-adik kan kadang suka ujian tuh gugup. Kalian cukup cari faktor 2500 ini aja kayak Kak Bandar ajarin kemarin. Ya. Saya nanti dari faktor itu kalian dapat hasilnya juga 50. Oke, jelas? Jelas ya? Oke, yuk. Kabar kasih yang terakhir. Yang D dan E. Silakan pilih mau soal D atau soal E. Ya. Ingat, yang D itu yang ditanya adalah panjang dari si BD. BD itu tingginya. Oke. Lalu yang E seperti yang A kemarin ya. Coba cek apakah ini adalah segitiga siku-siku atau bukan. Gunakan teorema Pythagoras untuk mencari atau menemukan bahwa dari ketiga segitiga ini apakah mereka itu tiga-tiganya segitiga siku-siku atau bukan. 5 menit ya. Nanti kita bahas di 10:23. Cukup jelas, pilih satu soal aja ya menurut kalian mudah. D atau E, A, E, B, E, C, bebas. Ya. Selamat mengerjakan aja.
Oke, ada yang udah dapet jawabannya? Berapa jawabannya? 2000. Tuh ya, kita coba yang lain. Ada yang mau kasih jawabannya? Yang lain. Dan kalau 2000. Ya. Ada yang udah dapet? Lalu yang ada dapat nggak? Dan saya kalau bisa dapat. Ada yang mau kasih jawabannya? Belum? Gak apa-apa, salah juga nanti adik-adik kita koreksi bareng-bareng. Jangan takut salah ya. Namanya ini kan masih belajar ya. Nanti kalau udah kerjakan latihan baru harus lebih teliti. Ya. Ada? Atau ada yang bingung? Ada nggak? Yang lain nggak bisa ya, coba dong. Ada? Nggak ada? Berarti nggak ada nih. Lagi kerjain yang Yang udah dikerjain dulu aja. yang B not right triangle. Bukan Yang D nyari panjang BD-nya atau tinggi segitiga. yang poin B salah. Enggak, nyari panjang BD-nya. Yang dodol. Yang D ya 12. 12, oke. Cek yuk. 12 ya. Yuk. Berarti ini ada dua segitiga yang sama ya. Berarti ini 13. Kalau AC 10 berarti dari A ke D berapa? Dari A ke D berapa? 5. 5. Berarti ini 5. Oke, berarti kayak tadi. Jadi ada dua segitiga yang sama ya. Seperti ini ya. Oke. Nah, ini 13. Ini 5. Lalu yang satu lagi juga jadi kebalik ya. Ini siku. Ini 13, ini 5. Nah, maka kita bukan cari sisi miringnya, karena letak sisi miringnya itu kan di 13 ini kan. Aman ya. Yang kita cari sekarang itu tingginya. Tinggi dari segitiga ini. Ya. Nah, untuk cari tingginya berarti sisi miringnya kan udah ada. Berarti 13 kuadrat sama dengan T kuadrat tambah 5 kuadrat. Gitu ya. Oke. Nah, lalu sekarang 13 kuadrat berapa sih? 169. 169 sama dengan T kuadrat tambah 5 kuadrat. Ini berarti, ini sorry ya, harusnya 25. 25. Nah, untuk cari T kuadratnya 25-nya pindahin ya ke sana. T kuadratnya tetap di kanan. Jadi 169 kurang 25. Berapa tuh? 20. 169 kurang 25. Yaitu 144. T kuadrat itu 144. Berarti T-nya akar dari 144.
Jadi T-nya berapa? 12. Sentimeter ya. Nah, jadi aman ya buat yang D ya. Udah mulai bisa menganalisa gambarnya. Lalu yang A. Yang A apakah dia segitiga siku-siku? Lihat kombinasi sisi 3, 4, 5. Ini kombinasi bilangan apa? Triple Pythagoras atau bukan? Kita lanjut minggu depan. Kita ada seminar dari Ya, berarti yang A betul ya? Ini Kak Bandar checklist ya. Yang A betul. Ini right triangles. Right triangles itu bukan segitiga yang benar, bukan adik tapi segitiga siku-siku ya. Oke. Lanjut yang B. Yang B apakah dia segitiga siku-siku juga? Yang lain? Nggak bisa? Oke, kita ambil gambar langsung aja ya. 1, 2, 3. Yang B kira-kira gimana? Apakah dia segitiga siku-siku? Oke, kita akan ketemu lagi di waktu lain. Sampai jumpa minggu depan ya. Sekarang kita. Yo, sama-sama ya. Yo. Ada yang mau coba? Yang C kalau nggak B, C. Antara B atau C. Segitiga siku-siku. Soalnya betul. Betul. C betul. Karena dia triple Pythagoras ya. Yang B gimana? Segitiga siku-siku bukan? Salah. Alasannya? Sudah dihitung sisi A dan B-nya itu menurut rumus Pythagoras salah. Salah, nggak ketemu ya? Tidak Enggak. Sama. Karena ingat konsep Pythagoras itu kalau dia sisi miring dikuadratin harus sama dengan jumlah dari sisi alasnya ditambah sisi tegak. Kan gitu ya? Iya. Tidak selalu sebetulnya dia triple Pythagoras, tapi ini harus memenuhi konsep ini. Dan kalian tinggal cek 6,4 kuadrat itu apakah sama dengan 2,5 dikuadratin ditambah 5,6 dikuadratin. Kalau ini nggak sama hasilnya antara kiri dan kanan, maka ini bukan triple Pythagoras. Bukan segitiga siku-siku, sorry. Saya? Bisa ya? Ada yang mau bertanya nggak tentang teorema Pythagoras ini? Kita cukup sampai di sini, nanti Kak Bandar kasih tugas, langsung kita Senin masuk materi baru lagi. Kak Bandar rasa cukup buat Pythagoras, sudah kita banyak latihan soal, dan semua keterangannya juga udah Kak Bandar jelasin ya. Oke? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita mau save. Nggak ada? Sudah dicatat ini semua? Sudah? Oke, kalau sudah kita absen ya. Yang udah kasih jempol. Yang sudah oke, kasih jempolnya boleh? Sudah ya? Oke, nggak ada pertanyaan ya, aman ya? Berarti Senin kita masuk materi baru ya. Oke, yuk, silakan open cam kita absen ya. Udah? 3, ini aja nih yang open cam. Ada lagi nggak yang open cam? Ada? Yuk. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik. Sampai ketemu hari Senin ya. Bye-bye. Siap. Ya, Makasih, oke. Kak. Yoi, sama-sama.
Thank you Rian, thank you Karen, thank you Sam. Selamat pagi. Karen, thank you.